Syirik ini tidak membatalkan iman, tidak membuat masuk neraka dan kekal, tetapi pahala amal tersebut hilang. Doa minhul amalu, hilangnya amal yang dia lakukan. Oh, kita baca Al-Quran nih, kebetulan ada orang lewat, biar kelihatan mantap, baca Al-Qurannya dibikin merdu, dibikin-bikin. Kalau baca Quran merdu boleh, memang zajinu tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudaraku sekalian, marilah bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di pagi hari yang indah ini, kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Kita alhamdulillah mengawali kegiatan pagi dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita berdoa bersama, semoga salawat dan salam Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam Islam. Mudah-mudahan kita ada di antara mereka insyaallah. Amin. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja semua yang mengikuti kajian ini, yang hadir di sini dan juga saudara-saudaraku di tempat lain, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya baik-baik saja, rezekinya murah dan berkah, dan mudah-mudahan kita pada akhirnya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin. Pagi yang cerah ini, di Sabtu ceria, kita melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan, keistimewaan berwudu, dan juga kita sudah baca kemarin maziyah, keutamaan doa sesudah wudu. Begitu pula doa setelah azan sudah kita bahas. Anggap saja kita sudah memasuki ranah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tentunya surat Al-Ankabut ayat yang nomor 45. Di penggalan ayat akhir Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, bisa mencegah, menjadi filter, 'anil fahsya', dari perbuatan keji, wal mungkar. Orang yang ahli sholat, kalau dalam dirinya, dalam nafsunya kok ada keinginan berbuat yang tidak baik, akan dicegah oleh sholat itu. Sholat ini menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau ada sebagian masyarakat yang perbuatannya tidak baik, diajarkan sholat yang betul, sholat yang penuh dengan makna. Jangan cuman hanya gerakan-gerakan yang rutinitas fisik, tidak, tapi maknanya dalam sholat. Untuk itu kita mulai pagi hari ini sudah kita awali dengan bab yang kaitannya dengan keutamaan mendirikan sholat. Ini tadi hadisnya nanti akan kita baca. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'.
Hadis pertama tentang keutamaan sholat, Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Abu Hurairah, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi 5 kali sehari semalam, hal yabqa min daronihi syai'un, apakah di badannya ada kotoran, apakah kotoran di badannya masih tersisa? Para sahabat menjawab, la yabqa, tidak tersisa, min daronihi syai'un, dari kotoran badannya sedikit pun. Qala, Rasul bersabda, falidzalika masalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Begitulah perumpamaan salat fardu yang 5 waktu, kalau dikerjakan yamhullahu, Allah membersihkan, Allah menghapuskan, bihinna, dengan salat 5 waktu itu, al khotoya, ini jamak daripada khotoun, kesalahan, al khotoya berarti kesalahan-kesalahan. Ini rahmat Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin, bahwa dengan menjalankan sholat fardu yang 5 waktu, kita seperti mandi 5 kali. Nah, berbicara soal mandi nih, kalau airnya bersih, mandinya tertib, pakai sabun, kemudian dibersihkan kembali, maka badan kita menjadi bersih, menjadi kinclong, kata orang menjadi glowing. Lah ini perumpamaan ibadah sholat. Akan tetapi kalau air mandinya air keruh, tidak pakai sabun, maaf mungkin air comberan buat mandi, maka bukan menjadi bersih, bukan menjadi glowing, tetapi menjadi kotor dan gatal-gatal. Maka ini gambaran kenapa kadang-kadang kita dalam hidup kita sudah sholat, sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah amal-amal yang lain, kok hidup masih susah, kok hidup masih menderita, kok keadaan tidak baik-baik saja. Mungkin ibadah sholat kita belum sempurna, sehingga ibarat seperti mandi air keruh, badan kita bukannya jadi bersih meling, tetapi malah menjadi butek, menjadi kotor dan busik. Ini perumpamaan yang mudah buat kita, bagaimana kita agar hidup bahagia ini monggo dimulai dari menyempurnakan ibadah sholat itu. Di bagian akhir di hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan yamhullahu bihinnal khotoya, Allah menghapuskan, membersihkan dengan sholat itu al khotoya, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan. Sekedar melengkapi, ada dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan sholat ini, yaitu yang namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Pertama, utamanya, mbahnya dosa, biangnya dosa adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu terbagi menjadi 2, namanya asyirkul akbar dan asyirkul ashor. Musyrik, kategori musyrik besar, yaitu menyembah makhluk, menyembah apa saja di dunia ini yang dicipta oleh Allah dijadikan Tuhan. Apakah menyembah setan, apakah menyembah jin, menyembah roh, menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, mau matahari, bulan, bintang, itu semuanya makhluk. Karena semua apapun yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Kalau ada orang yang menyembah makhluk, maka tidak bisa dibersihkan dosa itu hanya dengan sholat. Lalu dengan apa? Bit taubah, dengan bertaubat. Bukti taubat yang benar seperti apa? Berhenti dari rutinitasnya. Misalkan ada seseorang bersekutu dengan jin. Nah, kalau wanita mungkin masang susuk di bibir, masang susuk di pipi, di mata, di alis, di hidung. Padahal hidung pesek biar terlihat manis, menarik, nggak dikasih susuk misalkan. Lah itu harus berhenti. Berhentinya bagaimana? Ya susuknya dicopot, dikeluarkan, dibakar, kemudian tidak dipakai lagi. Ini bentuk taubatnya berhenti. Karena taubat itu pertama an-nadamu, menyesal telah berbuat salah, berbuat dosa. Yang kedua berhenti.
berhenti dari perbuatan dosa itu, perbuatan musyrik tersebut. Nah, setelah berhenti diganti dengan yang lebih baik. Mungkin ada nih para pria biar kelihatan maco, ganteng gitu ya. Ini dipasang susuk biar larinya kenceng, di kaki dipasang susuk. Mungkin biar kepalanya keras, kepalanya sudah keras sebenarnya, pakai dipasang susuk biar lebih keras lagi, biar sakti mandraguna digdaya. Lah ini persekutuan dengan jin itu namanya menyekutukan Allah. Itu tidak dihapus, belum terhapus dengan melaksanakan sholat. Jadi ini harus dibuang kemusyrikan itu. Begitu pula yang biasa merapalkan raja-raja, pagi baca raja, baca mantra ini, sore mantra itu, malam mantra ini, semua ibadahnya tidak bisa menghapus dosa menyekutukan Allah itu. Ini dosa yang paling besar. Allah sangat murka, Allah sangat cemburu kalau ada hambanya yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Maka dosa menyekutukan Allah ini tidak bisa dihapus dengan sholat. Kemudian yang kedua ada jenis asyirkul ashor, yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu an-niyatu li ghairillah, berniat mengamalkan sesuatu bukan untuk Allah. Ini namanya asyirkul ashor. Misalkan nih kita sholat, di belakang kok ada calon mertua nih, biar kelihatan sholat santri beneran, sholatnya yang khusyuk. Kemudian atau mungkin niat-niat yang lain karena manusia, ini namanya ar-riya. Bedanya apa syirik besar dan syirik kecil? Kalau syirik besar, musyrik besar, asyirkul akbar, itu yukhallidu sahibahu finnar illa bittaubah. Kalau matinya tidak bertaubat, dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, caranya mumpung belum datang ajal, mari kita bersama-sama bersihkan iman kita dari unsur-unsur menyekutukan Allah. Sebab ini akan menyelamatkan kita dari bencana akhirat. Kalau asyirkul asghar, musyrik kecil, riya itu bisa dengan amalan biar dilihat orang, amalan biar dipuji orang, amalan biar dinilai orang, amalan biar dihargai oleh orang. Lah ini asyirkul asghar. Syirik ini tidak membatalkan iman, tidak membuat masuk neraka dan kekal, tetapi pahala amal tersebut hilang. Doa minhul amalu, hilangnya amal yang dia lakukan. Oh, kita baca Al-Quran nih, kebetulan ada orang lewat, biar kelihatan mantap, baca Al-Qurannya dibikin merdu, dibikin-bikin. Kalau baca Quran merdu boleh, memang zajinu tilawatil Quran bi ahsani aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara terbaik kamu. Baca Quran merdu itu boleh, tapi dibikin-bikin biar orang lain terkesan, tujuannya riya atau sum'ah, ini yang tidak boleh. Dulu pernah ada ilustrasi di alam akhirat nanti, ada malaikat mencocokkan amal seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, ini hamba yang satu ini baca Quran banyak pahalanya, kok pas surat ini bolong tidak ada pahalanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dalam bahasa kita, waktu membaca surat itu orang ini karena sum'ah, karena riya, mengharap penilaian dari orang lain. Jadi riya ini hanya menghilangkan amal yang dia lakukan. Salat kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita akan hilang kalau untuk riya. Dan Masya Allah kita memang amalan yang kita lakukan semuanya bisa dilihat orang. Jadi kalau niatnya tidak benar, semuanya bisa berpotensi untuk riya. Maka ada doa agar kita terhindar dari perbuatan musyrik, yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika lima la na'lamuh. Ini dosa agar kita terhindar dari dosa menyekutukan Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari musyrik yang sudah kami ketahui, dan mohon ampun kalau ada perbuatan musyrik yang kami tidak tahu. Jadi kita tidak berpikir, oh ini ternyata termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah. Baik,
Salat kita sekali lagi insya Allah akan menjadi sebuah proses pensucian diri, membersihkan badan kita dari noda-noda dosa dan kesalahan sebersih-bersihnya siwal kabair, selain dosa besar. Nah, dosa besar yang sangat menonjol adalah asyirku billah. Nanti ada bahasan sendiri tentang al-kabair. Kita harus kenal, harus tahu tentang dosa-dosa besar. Karena kalau ada orang melakukan salah satu dosa besar ini belum bertobat, kalau menyekutukan Allah akan mendapatkan sanksi berat, yaitu khalidan finnar, seperti ayatnya dulu kita sudah pernah baca. Pagi hari ini kita fokus pada keutamaan sholat, di mana sholat bisa membersihkan kita dari semua noda-noda kejelekan dan kesalahan kecuali dosa besar. Baik, pagi hari ini lebih singkat dari biasanya biar nanti bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Siapkan diri Anda menjadi orang-orang yang ahli sholat, jangan sampai terlewatkan setiap waktu untuk ibadah sholat. Biar sholat kita tetap kokoh, tetap berdiri dengan baik sesuai dengan aturan dan ajaran. Pakai doanya Nabi Ibrahim, terdapat dalam surat Ibrahim ayat yang nomor 40, yaitu Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau bisa setiap hari nih doa ini jangan dilewatkan, supaya kita menjadi muqimus sholah, orang yang mendirikan sholat. Begitu pula untuk para orang tua yang anaknya kadang-kadang masih belum disiplin dengan sholat. Tidak usah pakai marah-marah, tidak usah pakai obral dalil, cukup diperkuat doa kita. Kalau anak kita belum mau disiplin sholatnya, itu karena doa kita belum dikabulkan. Nah, masalah lagi kalau kita tidak berdoa. Maka monggo bersama dibuka, nanti dihafalkan suratnya, surat Ibrahim, surat nomor 14 ayatnya yang nomor 40. Mari bersama kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doanya pendek, tinggal dihafalkan. Ya Allah, jadikanlah saya dan keturunan saya termasuk muqimus sholah, orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga bermanfaat kajian kita pagi hari ini, dengan harapan menambah tambahan pengertian kita atau mengingatkan kita yang sudah lupa. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.